Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ranu Yolan Kemaetsa. Di sini saya akan membahas hasil penelitian kecil saya mengenai konflik Rusia-Ukraina dan hubungan Indonesia-Rusia. Baik, sebagai latar belakang di sini, em, konflik Rusia dan Ukraina merupakan konflik dari ketegangan geopolitik pasca runtuhnya Uni Soviet yang memuncak saat Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari tahun 2022. Rusia mengklaim bahwa aksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap warga etnis Rusia di Donbas, sementara negara-negara Barat menilai hal itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Konflik ini berdampak besar secara global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi dan rantai pasok pangan di dunia. Indonesia sebagai negara non-blok dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif memilih bersikap netral dan mengutamakan penyelesaian damai. Hal ini terlihat dari bagaimana Presiden Joko Widodo datang ke Kiev dan Moskow pada bulan Juni tahun 2022 untuk mendorong dialog damai dan menjaga stabilitas pasokan pangan global. Meski konflik berlangsung, hubungan bilateral Indonesia-Rusia tetap terjaga, terutama dalam bidang pertahanan, energi, dan pendidikan. Rusia memandang bahwa Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara dan melalui strategi soft diplomasi dan strategi naratif, Rusia berupaya untuk membentuk opini publik di negara-negara Global South termasuk Indonesia agar lebih memahami posisinya dalam konflik ini. Diplomasi publik ini menjadi bagian dari upaya Rusia menjaga citra dan menjalin solidaritas di tengah tekanan internasional. Selanjutnya, di sini saya sudah memilah dan meringkas dari dua video yang ada di Mas. Pertama, bagaimana pandangan Dubes Rusia, yaitu Vorobieva terhadap konflik Rusia-Ukraina. Yang pertama, Duta Besar Vorobieva menggambarkan bahwa konflik Rusia-Ukraina ini sebagai respon terhadap ancaman terhadap keamanan Rusia. Ia menekankan bahwa Rusia tidak menolak tawaran negosiasi damai dan terus mendorong Ukraina untuk kembali ke meja perundingan. Namun, ia sangat menyayangkan keputusan Presiden Zelensky yang mengeluarkan dekret pada bulan Oktober 2022 yang menolak negosiasi damai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sini juga Vorobieva menyatakan bahwa Rusia tidak akan memasukkan 4 wilayah Ukraina yang diduduki, yaitu Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk, dan Donetsk dalam negosiasi. Lalu selanjutnya pandangan Dubes Rusia terhadap situasi politik global sebagai lingkungan strategis konflik. Vorobieva menilai bahwa Ukraina ini bukanlah aktor utama dari konflik ini, melainkan korban dari kebijakan Barat dan pemerintahnya sendiri yang dianggap sebagai boneka Barat. Yang mengkritik negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan NATO yang menurutnya menghasut Ukraina untuk melanjutkan perang hingga kemenangan militer tercapai yang dianggapnya sebagai tujuan yang tidak realistis. Sebentar. Oke. Lalu selanjutnya pandangan Dubes Rusia terhadap hubungan Rusia-Indonesia dalam konteks konflik. Vorobieva sangat menghargai upaya Presiden Joko Widodo dalam memediasi konflik Rusia-Ukraina dan menyebut kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow sebagai sukses besar dalam hal hubungan bilateral. Ia menyatakan bahwa Rusia siap untuk mengembangkan kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang termasuk energi, pertanian, teknologi kota pintar, dan pendidikan. Ia juga menyoroti peningkatan jumlah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Rusia dan pertukaran budaya antara kedua negara. Vorobieva menyatakan bahwa Rusia siap menyambut lebih banyak wisatawan dari Indonesia dan berharap lebih banyak orang Rusia akan datang ke Indonesia, tidak hanya ke Bali tetapi juga ke daerah lain. Dari sini saya juga memiliki pandangan kritis terhadap isi wawancara yang kebanyakan disampaikan oleh Dubes Rusia. Menurut saya, Vorobieva menggunakan soft diplomasi untuk menarik simpati dari negara lain ketika saya melihat dari dua video tersebut. Nah, apa itu soft diplomasi? Soft diplomasi atau soft power
adalah pendekatan diplomasi yang tidak menggunakan kekuatan militer atau tekanan ekonomi, tetapi mengandalkan budaya, media, pendidikan, kerjasama ekonomi, dan nilai-nilai untuk menarik simpati negara lain. Di sini Rusia paham bahwa Indonesia cenderung netral. Jadi Rusia mencoba memanfaatkan hal itu dengan menampilkan diri sebagai korban dari intervensi Barat dan mempromosikan narasi bahwa Rusia hanya membela diri. Di sini Rusia juga tidak memaksa Indonesia untuk mendukungnya secara militer atau ekonomi, tetapi berusaha menunjukkan citra bahwa Rusia punya alasan yang masuk akal dalam konflik Ukraina. Misalnya, Rusia mengirimkan duta besar seperti Vorobieva untuk berbicara di media sosial nasional Indonesia dan menjelaskan versi mereka tentang konflik, dan inilah bentuk dari soft diplomasi. Indonesia disebut sebagai bagian dari negara-negara non-blok dan Global South yang berarti negara-negara ini tidak memihak secara mutlak ke Barat, US, NATO, atau Timur Rusia, Tiongkok. Mereka cenderung menghargai prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi atau tidak suka campur dengan urusan dalam negeri. Dan Rusia mencoba memanfaatkan hal itu dengan menampilkan diri sebagai korban intervensi Barat dan mempromosikan bahwa Rusia itu hanya membela diri, di mana pernyataan Vorobieva mencerminkan narasi resmi pemerintah Rusia menekankan bahwa operasi militer itu dilakukan adalah upaya tindakan defensif. Sedangkan dari media Barat, apa yang dilakukan oleh Rusia merupakan tindak kriminal karena menduduki wilayah negara lain. Nah, itulah strategi yang digunakan oleh Rusia untuk mendukung simpati dari negara lain dengan menggunakan public diplomasi atau soft diplomasi. Berikut referensi yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan tulisan dari Russell ya, mengenai yang berjudul Strategic Narrative: A New Means to Understand Soft Power, yang dipublikasikan di jurnal Media War Conflict volume 7 pada halaman 70 sampai 84. Dan saya juga menggunakan referensi dari dua berita, yaitu dari CNN Indonesia dan dari Kompas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.